Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu min salatil fadhi bi 27 darajah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya ila yaumil qiyamah senantiasa kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir, ruhama bainahum, saling mencintai sesama mereka. Engkau lihat mereka rukuk sujud mengharapkan karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil, demikian sifat-sifat mereka dijelaskan dalam kitab Taurat dan kitab Injil, seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunasnya semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya, dan Allah ingin menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh berupa ampunan dan pahala yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Fath ayat 29 Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika umat baginda Rasul dapat melaksanakan 3 macam yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yang merupakan ciri-ciri umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjanjikan kemenangan yang luar biasa kepada kita.
pahala yang sangat agung, yang sangat besar, dan Allah akan ampuni semua kesalahan dan dosa kita. Hal ini telah Allah terangkan dalam kitab Taurat dan Injil, laksana sebuah benih yang kita tanam kemudian menumbuhkan tunas yang begitu kuat dan semakin besar menjulang tinggi, sehingga tanaman ini akan menyenangkan hati para penanamnya. Masyarul muslimin, inilah kekuatan kaum muslimin yang luar biasa. Tanaman yang subur, yang tidak pernah mudah tergoyahkan walau ada angin, badai dan lain sebagainya. Tanaman itu akarnya menjulang ke dasar tanah begitu kuat, kemudian pohonnya menjulang tinggi ke angkasa, dan kita bangga sebagai kaum muslimin karena memiliki tanaman yang kuat tersebut. Tetapi orang-orang kafir akan jengkel, akan marah kepada kita andai kita melaksanakan 3 pilar yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah asyiddatu 'alal kufar. Kita harus tegas kepada orang kafir, harus tegas kepada orang kafir, harus tegas kepada orang kafir. Kenapa tegas? Karena mereka sangat benci kepada kita. Karena di antara orang kafir sampai kapanpun ila yaumil qiyamah akan senantiasa memerangi dan senantiasa membunuh kita. Al-Baqarah 217, Allah mengingatkan kepada kita, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddunakum an dinikum in istata'u. Sampai kapanpun orang-orang kafir itu akan senantiasa memerangimu, sampai kamu murtad kembali kepada agama mereka. Ini istata'u. Jika mereka sanggup, maka mereka akan mengkafirkan kita semua di permukaan bumi ini. Inilah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sangat benci kepada kaum muslimin, sehingga pantas kalau kita pun tegas kepada mereka. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tegas kepada orang kafir adalah ciri orang-orang yang beriman, yang Allah janjikan ampunan dan pahala yang sangat besar kepada kita. Ruhama bainahum. Yang kedua, kita harus saling mencintai, menyayangi, mengasihi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sesama kaum muslimin. Kita adalah bersaudara jamaah. Kama salil jasad, Rasul mengumpamakan perumpamaan orang-orang beriman seperti satu tubuh. Tidak setaka udun, ketika ada satu bagian tubuh yang sakit, ada asair di jasad, maka seluruh tubuh merasakan sakit, nggak bisa tidur, meriang, demam dan lain sebagainya. Inilah perumpamaan kaum muslimin, saling menyayangi, mencintai, mengasihi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah cerita apa latar belakang mereka, apa suku mereka, apa bangsa mereka, apa aliran mereka, apa mazhab mereka. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan kaum muslimin antara muhajirin dan ansor di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas tarohum ruka'an sujada. Engkau lihat mereka, umat baginda Rasul yang akan memperoleh kemenangan yang membanggakan seluruh kaum muslimin. Kau lihat mereka sholatnya rukuk sujud di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman, umat baginda Rasul yang memiliki kekokohan yang luar biasa, sholatnya senantiasa di dalam masjid, sholatnya senantiasa di dalam masjid. Tarohum ruka'an sujada. Kau lihat mereka rukuk sujud di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, semata-mata mengharapkan karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tampak jelas di wajah mereka dari bekas sujud itu penuh dengan kecintaan, kesayangan kepada saudaranya. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di sini Allah memberikan pengertian kepada kita bahwa fungsi masjid yang paling utama adalah tarohum ruka'an sujada, agar kita sama-sama meramaikan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, asyiddatu 'alal kufar. Masjid adalah sebagai benteng yang sangat kokoh untuk berbuat tegas kepada orang kafir. Ruhama bainahum. Dan masjid adalah sebagai tonggak utama bagi kaum muslimin untuk saling mencintai, mengasihi, menyayangi saudaranya. Apapun latar belakang dan mazhab mereka, mereka adalah saudara kita yang harus
Masjid tidak menceritakan tentang perselisihan pendapat, masjid menceritakan tentang kemajuan umat. Bagaimana kita membantu saudara kita yang tidak mampu, bagaimana kita membantu jamaah masjid yang kesulitan. Paling tidak kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita ketika kereta mereka hilang padahal sedang sholat berjamaah di subuh. Maka tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Andai itu terjadi kepada kita, tentunya ada resah gelisah yang kita rasakan. Oleh karenanya, sebaik-baik umat Islam adalah orang yang peduli kepada saudaranya, apalagi mereka sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cerita khilafiyah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rasulullah, ana turid ba'idud dar, fahal tajri rukhsatan an usalliya fi baiti." Seorang sahabat buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum ketika itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku adalah orang yang buta, rumahku jauh, tidak ada orang yang menuntun untuk sholat berjamaah. Apakah boleh aku sholat di rumah saja?" "Na'am," kata Rasul ketika itu. Rasul menyatakan, "Boleh karena engkau buta." Ketika Abdullah bin Ummi Maktum bergerak untuk meninggalkan masjid, tiba-tiba Rasul memanggilnya kembali. "Atasma'un nida?" "Hai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah engkau mendengar suara azan?" "Na'am ya Rasul." "Ma ajidu laka rukhsah." "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, tidak ada keringanan kepadamu untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid." Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah yang membuat ulama bernama Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali menyatakan bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki fardu ain, hukumnya wajib. Kenapa? Orang buta saja pun diwajibkan untuk sholat berjamaah, apalagi kita yang melek. Maka oleh karenanya mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal menyatakan sholat berjamaah hukumnya fardu ain. Jamaah rahimahumullah. Namun Imam Syafi'i rahimahumullah ketika itu melihat ternyata kalimat pertama ketika Rasul menanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum, ketika itu Rasul membolehkan na'am. Namun ketika itu kembali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum untuk sholat berjamaah. Dari sini Imam Syafi'i melihat, apalagi dia ketika itu membandingkan ada seorang sahabat bernama Itsban bin Malik, dia juga buta. Ketika dia minta dispensasi keringanan untuk sholat di rumahnya, Rasul membolehkan Itsban bin Malik untuk sholat di rumahnya, tidak sholat berjamaah. Maka oleh karena itu Imam Syafi'i menyatakan sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Andai di suatu tempat ada beberapa orang sudah melaksanakan sholat berjamaah, maka penduduk suatu tempat itu tidak berdosa andai ia sholat di rumahnya masing-masing. Ketika itu ulama yang lain, Imam Malik dan Imam Hanafi, mengartikan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul jamaati afdulu min sholatil fardhi bi 27 darajah." Sholat berjamaah lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian di rumahmu, 27 derajat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik dan Imam Hanafi berpendapat ternyata 27 banding 1. Di rumah juga ketika sholat ada afdolnya, ada utamanya. Maka tidak mungkin kalau ada keutamaan di dalam rumah untuk sholat sendirian masih dikatakan afdol walau derajatnya hanya 1 derajat. Akhirnya Imam Malik dan Imam Hanafi menyatakan sholat berjamaah hukumnya ada sunnat muakkad. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib ingin mengajarkan kepada kita semua, manakah pendapat yang paling baik, paling benar? Semuanya punya argumentasi, semuanya berdasarkan firman Allah dan hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah pendapat Ahmad bin Hanbal, pendapat yang ada hujahnya, keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pendapat Imam Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Maka kepada kitalah yang harus pintar, harus jernih dalam menentukan pilihan kita. Ternyata semua pendapat itu insya Allah benar.
orang-orang yang sholat berjamaah adalah orang-orang pilihan, minimal telah melakukan suatu amalan yang sangat luar biasa, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, yang ketika kita melaksanakan dapat fadilah keutamaan yang sangat luar biasa. Apalagi kata Imam Syafi'i, fardu kifayah, sangat dianjurkan. Tidak ada yang salat berjamaah berdosa, kita sekampung semuanya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, laki-laki yang tidak ujur, yang tidak sakit, tidak ada halangan untuk sholat berjamaah, ia sholat di rumahnya, maka sholatnya sah, tetapi dia berdosa karena meninggalkan jamaah. Masyarul muslimin, insya Allah semuanya benar, insya Allah semuanya menceritakan dengan fadilah masjid. Jika kita masuk ke dalam masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmat kasih sayang, maka orang-orang yang berada di dalam masjid ketika dia berniat iktikaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat maghfirlahu warhamhum shalli alaihi, para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang berada di dalam masjid, ya Allah ampunkan dosanya, sayangi dia ya Allah, wa shalli alaihi, berikan karunia kepadanya ya Allah. Doa malaikat senantiasa diberikan kepada orang-orang yang senantiasa berada di dalam masjid. Maka ketika kita berangkat dari rumah kita menuju masjid, setiap satu langkah akan mengangkat derajat kita, langkah yang lain akan mengampunkan, menggugurkan dosa kita, dan berikutnya Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimahullah, masjid adalah rumah Allah. Ketika kita beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka fadilah keutamanya sangat luar biasa. Dan orang-orang yang jarang ke masjid, apalagi yang tidak pernah ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau saksikan seorang laki-laki salatnya 5 waktu di masjid, maka sungguh iman orang itu sangat sempurna. Artinya kebalikannya, ketika ada laki-laki yang salatnya cuma di rumah, maka imannya perlu dipertanyakan. Dan insya Allah semua pendapat para ulama semuanya benar, dan kita sebagai umatnya ruhama bainah, menyikapi perbedaan di antara pendapat para ulama dan sekitar kita. Mari kita kedepankan ukhuwah Islamiyah, kita kedepankan adab kita, al-adabu fawqal ilm, karena adab adalah di atas ilmu. Belajarlah dari Imam Syafi'i, dia tidak mau membaca kunut. Kenapa? Karena di belakangnya banyak murid-murid Imam Hanafi yang tidak suka kunut. Jangan memaksakan diri kita, pendapat kita kepada orang lain, karena sesungguhnya semua pendapat insya Allah semuanya ada dasar dan asarnya dari Allah dan Rasulnya. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Dan pada hari kiamat Allah memberitahu kepada kita siapakah yang benar-benar beramal ibadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Semoga Allah ridho kepada kita semua. Semoga 3 pilar kekuatan umat Islam yang Allah janjikan, maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang paling besar, sehingga kokoh luar biasa kekuatan kaum muslimin. Orang-orang kafir jengkel kepada kita ketika kita tegas kepada mereka, tapi saling mencintai kepada sesama kaum muslimin, dan kita ramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Andai sholat Jumat ini sama dengan sholat subuh ramai, maka ini yang menggetarkan hati orang-orang kafir, apalagi orang-orang Israel laknatullah. Mereka sangat benci andai sholat subuh itu ramai seperti sholat Jumat. Dan inilah yang harus kita ciptakan agar kita menjengkelkan hati orang-orang kafir, yaghiru bihumul kuffar, dan kita akan menyenangkan hati-hati yang orang beriman dengan senantiasa meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ukhuwah Islamiyah kita jaga di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.